Selamat pagi, Assalamualaikum. Myanmar makin seru ya. Dan alhamdulillah peran pemerintahan Indonesia makin nyata dengan terbukanya komunikasi ke Menteri Luar Negeri Amerika, kemudian juga Menteri Luar Negeri Tiongkok ya. Begitu juga dengan Menteri Luar Negeri Brunei dan yang lainnya. Posisi Indonesia kalau dibaca di media itu untuk menjaga supaya situasi tetap damai dan proses demokrasi di Myanmar itu bisa berjalan lebih baik. Itu luar biasa dan itu wajib didukung oleh saya kira siapapun. Fakta-fakta ini kalau menurut analisis saya bisa terjadi itu karena sesungguhnya tekanan publik yang terjadi di lapangan sendiri sangat mungkin terus membesar. Dan benar langkah yang dilakukan Ibu Retno ini untuk proses rekonsiliasi justru. Kalau kita lihat peta yang lebih besar itu Thailand, Filipina, kemudian Kamboja kan memposisikan persoalan Myanmar itu sebagai internal matter. Nah di sisi yang lain Singapura itu kelihatannya dengan Jepang dan berbagai negara barat itu keras karena mereka lebih dekat dengan pola bisnis yang lebih terbuka, sangat mungkin begitu gitu kan. Sedangkan Cina, Thailand itu lebih mempunyai kedekatan dengan rejim militer Myanmarnya gitu kalau dilihat dari jauh gitu kan. Nah hari-hari ini itu setelah saya baca juga yang ditembak kepalanya itu, yang kena kepalanya itu meninggal, maka normalnya itu dalam sebuah gerakan proses perubahan seperti ini akan meningkat gitu kan. Jadi yang sering terjadi kemudian tetap kondisinya tidak berubah itu hanya korban-korban di Gaza itu yang sering yang saya tahu ya. Jadi artinya korban pun jatuh tapi perubahan tetap aja tidak terjadi. Tetapi di belahan dunia lain itu sering kali saya lihat ketika ada martir itu tekanan itu akan makin besar, kemudian menuju titik tertentu di mana perubahan itu akan terjadi. Saya ingin menyampaikan pada konteks Myanmar ini justru sebetulnya disinilah begitu strategisnya posisi dan langkah yang dilakukan oleh Indonesia dan ASEAN. Karena Indonesia dan ASEAN itu kalau saya baca dari langkah dan gerakannya maka menginginkan proses demokrasi atau perubahan yang terjadi di sana itu konstitusional dan sesuai dengan hukum yang berlaku gitu kan di negara tersebut, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia, kemudian juga demokrasi dan berbagai hal yang disepakati lah di dunia internasional ya, untuk menjaga kehidupan ini lebih damai, lebih tertib, kemudian juga menjamin rakyatnya lebih makmur. Nah, dalam konteks ini sangat mungkin apa yang dilakukan oleh Ibu Retno ini berhasil dan semoga justru berhasil. Karena dengan keberhasilan itu insya Allah Myanmar malahan tidak mengalami problem yang lebih besar. Sebagai gambaran, di berbagai negara ketika proses rekonsiliasinya itu tidak cepat dan tepat, maka negara tersebut akan menuju ke titik yang mereka sendiri tidak bisa mengendalikan. Nah, oleh karena itu, karena jika benar tekanan masyarakat ini makin kuat di lapangan, artinya makin hari jumlah yang turun ke jalan ini makin besar, maka sebelum puncaknya kemudian menembus kekuatan keamanan yang dibangun oleh rejim militer dan polisi
yang ada di Myanmar, memang paling bagus kesepakatannya segera dibuat. Nah, masa tentu menuntut bebaskan Aung Suu Kyi, kemudian juga kembalikan kondisi yang normal, militer kembali ke barak, kemudian juga proses pemilu dipatuhi, kemudian perubahannya setelah itu dinegosiasikan secara benar dalam perundingan yang damai dan saling menjaga gitu. Nah, saya melihat kalau ini terjadi itu sangat baik gitu kan. Karena setelah ini yang tidak boleh terjadi itu nanggung, tidak ada kekuatan yang mayoritas ataupun tidak terjadi perubahan, ataupun terjadi perubahan tetapi compang-camping gitu kan, sehingga beresiko dan menimbulkan korban yang banyak. Tentu kita sebagai bangsa Indonesia fokusnya sederhana dan tetap berharap perubahan yang terjadi di Myanmar itu damai, kemudian juga untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa Myanmar sendiri, dan tercipta perdamaian yang lebih kuat di sana. Dan semoga dengan ini terjadi maka Myanmar itu solid, tidak menimbulkan pengungsian, tidak menimbulkan keributan atau krisis kemanusiaan. Demikian ulasannya di tanggal 19 Februari ini. Semoga bangsa Myanmar menemukan solusinya dan menemukan jalannya yang tepat. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.